Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka mendirikan qiyam Ramadan pada malam yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amaliyah yang telah kita lakukan dan sekaligus pada saat yang sama mengampuni dan memaafkan atas segala kelalaian, kesalahan serta dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk dapat berpuasa dengan satu tujuan yang agung, yaitu menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang kemudian mereka akan mendapatkan derajat yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Selanjutnya, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, manakala kita telusuri bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menceritakan tentang karakter hamba-hambanya yang bertakwa, maka senantiasa di sana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua dimensi kebaikan yang mari dapat kita sama-sama perhatikan, yaitu adalah bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Di antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Dzariyat ayat yang ke-15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga yang terdapat mata air yang menyegarkan. Mereka mengambil semua hidangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dahulunya ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam konteks perbuatan baik kepada manusia, maka implementasi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita
dapat menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya tidaklah berlebihan. Salah satu misi utama dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita berusaha menapaki jalan untuk menjadi pribadi yang bertakwa, maka harus dapat kita perhatikan pula bagaimana akhlak-akhlak yang mulia yang hendaknya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ulama memberikan penjelasan implementasi konkret akhlak yang mulia itu meliputi 4 hal. Yang pertama ialah badrun nada. Bagaimana kemudian kita menjadi seorang muslim yang dapat ringan menolong kesulitan saudaranya, ringan membantu kesusahan yang dialami oleh orang lain. Kemudian yang kedua, wakaful adab. Kita dapat mengkondisikan anggota tubuh kita. Kita dapat menjaga anggota tubuh kita untuk tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga ialah wa talaqatul wajhi, menampakkan wajah yang berseri, menampakkan wajah yang menyenangkan ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita. Dan yang keempat ialah wahtimalul adza, kita menjadi individu muslim yang kuat, yang tegar, yang tabah dalam menghadapi beban-beban ujian kehidupan. Maka ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan kita dapat mengimplementasikan dan mengamalkan 4 perkara ini, maka mudah-mudahan kita akan menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita ringan menolong orang lain, tidak mengganggu orang lain, menampakkan wajah yang menyenangkan, serta kuat dan tegar dalam menanggung beban-beban kehidupan. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya menjelaskan keutamaan-keutamaan yang luar biasa daripada akhlak yang mulia. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqal fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahishal bari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada perkara yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang lisannya keji dan kotor. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi pula rahimahullah, dikisahkan bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang perkara apakah yang paling banyak menghantarkan seorang hamba ke dalam syurga. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan akhlak yang mulia ini pula maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan seorang hamba pada derajat surga yang paling tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin, kata Rasulullah, dengan satu rumah di pelataran surga bagi siapa saja yang dapat meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin dengan sebuah rumah di pertengahan surga bagi siapa saja yang dapat meninggalkan kata-kata dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang dapat membaguskan akhlaknya. Maka mari ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, momentum Ramadan ini kita juga jadikan sebagai sarana bermuhasabah untuk kemudian dapat berusaha menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa, yang terhormat di sisinya. Demikian yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa nafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.